Salam. Selamat hari Minggu kita semua Amanginang di minggu yang kedua ini pukul 10.30. Minggu Septuagesima yang artinya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan gitu juga Amanginang yang kebaktian di rumah melalui Zoom. Selamat hari Minggu kita semua. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Yesus memanggil kau yang sesat, Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang kita ambil dari Tita ke-8 dan artinya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu,
Jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Bapa Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan punilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kerinci, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu
Mari kita dengarkan epistel di minggu kita hari ini yang kita ambil dari Matius 4 dimulai dari ayat 23 sampai ayat 25. Mari kita membaca secara responsori. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah pembacaan firman epistel di minggu kita hari ini. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta dengan memeliharanya. Amin. Sang Maha Tabib telah dekat, yang itu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Segala puji baginya, telah ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus yang ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Horas madisiita, salutna, amang inang yang hadir di rumah ibadah maupun yang pada saat ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kami akan membacakan warta jemaat kita hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Warta yang kedua, minggu depan 20 Februari 2022. Setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan pengobatan atau kesehatan HKBP. Yang warta yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 13 Februari 2022 pukul 10.30 WIB di kebaktian Minggu siang dilaksanakan pembaptisan kudus bagi 3 orang anak dari 3 keluarga. Yang pertama, Adam Marx Echar Butar-Butar, putra dari keluarga Franky Butar-Butar, ibunya Pasca Tohonan Risha Borusitorus dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Yang kedua, Gracelyn Maria Simanjuntak, putri dari keluarga Su Hermanto Simanjuntak SE, ibunya Veronica Borumanulang SE dari Banjar Ciputat sekitarnya. Yang ketiga, Nathan Aldemar Gevaril Aritonang, putra dari keluarga Febrian Yalisman Aritonang SE dan Ibu Entin Febriana Borumanulang SE dari Banjar Ciputat sekitarnya. Warta yang keempat, Pertanian Banjar atau kebaktian sektor dilaksanakan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Yang pertama, Banjar Godung, khotbah dibawakan Pendeta Jojor Borupardede MTH, liturgis Amang Sintua Erpakpahan. Yang kedua, Banjar Tanah Kusir Kodam, khotbah dibawakan Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH, liturgis Amang Sintua JH Sinaga AK MAP. Dihimbau agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Warta kelima, katehisasi. Kelas katehisasi tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai kembali pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 8 WIB. Dihimbau kepada orang tua pelajar sidi untuk mengingatkan anak-anak kita. Warta yang keenam, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Jericho Siagian SE-AK, putra dari Bapak Luat Ero PB Siagian SE dan Ibu Risma Evalina TA Boru Hutapea. Alamat Jalan Kutilang 3 Blok M4 nomor 1 Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Banjar Bintaro Jaya. Dengan tunangannya Della Natalia Boruhutapea, putri dari Bapak Nio Kyong An dan Ibu Cho Pit Fung. Alamat Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36 Taman Royal 1 Tangerang Kota. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta yang ketujuh, warga jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu 13 Februari 2022 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Nyonya Freddy David Halomuan Simatupang, Sarmaleni Erita Uli Borusianipar, Banjar Ciputat sekitarnya,
bersama 1 orang anak laki-laki dengan nomor NPJ 1497. Pindah ke anggotaan jemaat ke HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Kita doakan supaya mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Tuhan menyertai. Warta jemaat yang ke-8, berita duka cita. Pada hari Kamis 10 Februari 2022 telah meninggal dunia Bapak Freddy David Halomuan Simatupang S.Hud, umur 47 tahun, meninggalkan seorang istri Sarma Leni Ereta Uli Borusiani Par AMD dan 1 orang anak laki-laki, alamat Jalan Arya Putra Ciputat, Kompleks Arya Graha, Blok B nomor 15, RT 08 RW 10, Banjar Ciputat sekitarnya, NPJ 1497. Jenazahnya dimakamkan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 di TPU Gunung Putri Cicadas. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan keteguhan iman bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ke-9, ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa 1 unit alat musik keyboard dan 1 unit gitar untuk keperluan sekolah minggu dari 1 keluarga orang tua anak sekolah minggu. Terima kasih kepada jemaat yang memberi sumbangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-10, pengelola gedung Sopo Praja. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022 dalam rapat huria telah menunjuk Bapak Insinyur Winer Pandapotan Simanjuntak sebagai pengelola gedung Sopo yang baru untuk menggantikan Bapak Sintua J. Tampu Bolon. Pada kesempatan ini majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sintua J. Tampu Bolon yang telah mengelola gedung Sopo selama ini. Tuhan memberkati. Yang ke-11, warta yang ke-11, jadwal pelayanan sermon atau penelaahan Alkitab kategorial atau Banjar dapat dibaca di warta jemaat bagian yang terakhir atau di belakang di halaman 16. Demikian warta jemaat ini kami bacakan. Yang belum dapat kami bacakan, semua jemaat bisa membacanya pada warta jemaat yang ada bagi kita masing-masing. Terima kasih. Shalom. Horas. Ya mari
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia berpotensi untuk jatuh kepada sikap sombong. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua ini bisa jatuh kepada sikap sombong. Tidak terkecuali. Bahkan mungkin kita juga sedang mengalaminya pada saat ini. Yang mana kita tahu sikap sombong itu adalah sikap yang menghargai diri sendiri secara berlebihan, sehingga menjadi angkuh, sehingga menjadi congkak, sehingga menjadi tinggi hati dan lupa diri. Mengapa seseorang dapat menjadi sombong? Karena ia menganggap dirinya mampu, ia dapat mengandalkan dirinya sendiri. Ia mengandalkan keluarganya, ia mengandalkan orang-orang terdekatnya, relasinya, koleganya, dan orang-orang sekitarnya. Ia mengandalkan kepintarannya, kemampuannya ketika ia menghadapi sesuatu. Baginya semua gampang. Tidak ada yang sulit. Ia menganggap bahwa segala sesuatu yang ia miliki, materi, harta, kuasa, jabatan, relasi, dapat menyelesaikan segalanya. Sikap sombong pada diri seseorang dapat membuatnya merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Dan yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang paling berbahaya dari sikap sombong adalah bukan hanya merendahkan orang lain, tetapi juga merendahkan Tuhan. Menyepelekan Tuhan di dalam hidupnya sehingga hatinya menjauh dari Tuhan. Itu tadi yang kita lihat pada ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Allah, di mana Yehuda telah bersekutu dengan mengandalkan angkatan-angkatan militer negara-negara kafir, yaitu kerajaan Asyur dan Mesir pada waktu itu, untuk menghadapi kerajaan Babel. Dan Yehuda telah terjerumus dalam praktek-praktek penyembahan berhala. Hati Yehuda telah menjauh dari Tuhan. Mereka telah jatuh ke dalam kesombongan diri dengan mengandalkan kemampuan mereka dengan negara-negara superpower yang ada pada waktu itu. Sehingga Allah mengutus Yeremia untuk menyampaikan, untuk mengingatkan Yehuda agar tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan negara-negara lain, tetapi hendaknya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada pertolongan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Seperti yang sudah kita ketahui, mereka mengabaikan suara Tuhan melalui Nabi Yeremia. Sehingga pada akhirnya Yehuda kalah, ditaklukkan oleh Babel, dan mereka semua diangkat ke Babel menjadi tawanan Babel selama 70 tahun. Itu yang kita katakan pembuangan mereka di Babel. Semua itu terjadi karena hukuman dan teguran Allah kepada bangsa Yehuda yang sombong, yang tidak mau mendengar peringatan Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang sombong akan hancur oleh kesombongannya. Itu pasti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini yang menjadi berita sukacita dan yang menjadi khotbah, menjadi renungan bagi kita pada hari ini? Yang pertama, diingatkan kepada kita, jangan mengandalkan manusia dan kekuatan diri sendiri. Seperti tadi pada ayat 5 yang sudah kita bacakan. Jangan mengandalkan, pada ayat 5 dikatakan, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang lain, itu pasti dia menjauhkan hatinya kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan manusia tidak akan memperoleh berkat. Sebab Allah sangat membenci sikap yang mengandalkan diri sendiri dan segala apa yang ada padanya. Itu yang kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang demikian dikatakan akan menerima kutuk. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahkan hidupnya digambarkan seperti ayat 6 tadi katakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara
ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kalau boleh kita lihat di sana, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, artinya semak yang gundul. Semak tapi gundul. Ya, tidak berdaun, tidak beranting. Jadi ibarat pohon, dia hanya pohonnya, tidak ada daunnya dan tidak ada rantingnya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pohon yang hanya tidak punya daun dan tidak punya ranting, bagaimana mungkin itu bisa berbuah? Hidupnya seperti tumbuhan yang kering, tidak berdaun, tidak beranting, tidak mungkin dapat berbuah baik, dan tumbuhan itu akan kering dan mati seketika. Dan dikatakan juga tadi, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Apa artinya itu? Hidupnya jauh dari berkat. Kemudian dikatakan akan tinggal di tanah angus. Hatinya jauh dari sumber kehidupan, dari sumber air. Angus, kehausan, jauh dari sumber air. Akan tinggal di negeri asin, ladang asin. Jadi ladang garam. Padang belantara sudah padang belantara, ya. Mungkin dalam padang belantara itu kita lihat sumber kehidupan di sana susah kita dapatkan. Bahkan juga dikatakan di sana tadi, yaitu ladang asing. Siapa yang bisa tinggal di ladang asin? Apa yang bisa kita harapkan dari ladang asin? Tumbuhan tidak akan bisa tumbuh di sana. Bahkan air asin, air laut pun kita tidak bisa minum. Ketika kita meminum air asin, ya datangnya kita akan semakin haus. Bukan melegakan rasa dahaga kita. Dan itulah yang dialami oleh Yehuda selama 70 tahun di negeri Babel tersebut sebagai tawanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan